Apakah mungkin sebuah bangsa merdeka lahir tanpa darah, tanpa jeritan, tanpa bayang-bayang dendam yang menuntut balasan? Pertanyaan itu menggema di lorong gelap sejarah Indonesia. Pada masa yang oleh banyak orang dengan suara bergetar dan mata yang tak ingin kembali ke sana, disebut masa bersiap. Agustus 1945. Setelah proklamasi berkumandang, udara di kota-kota besar seolah berubah menjadi lebih padat. Harapan bercampur kecemasan, keberanian bertaut dengan ketakutan. Semua bergerak cepat, liar, tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Di sudut-sudut kampung, pemuda bertirai merah putih membentuk laskar. Sementara itu, di dalam rumah-rumah besar peninggalan era kolonial, keluarga Indo, keturunan Belanda, serta penduduk Eropa yang telah tinggal puluhan tahun di Hindia Belanda, mulai merasakan sesuatu yang selama ini hanya mereka lihat dalam bisik-bisik balasan sejarah. Di antara mereka ada Hendrik van der Meer, pemuda Indo berusia 26 tahun. Ia lahir di Surabaya, fasih berbahasa Jawa, dan tidak pernah menginjak tanah Belanda. Namun warna kulit dan nama keluarganya kini menjadi hukuman yang tak pernah ia pilih. "Kita harus pergi, Rick," kata ibunya suatu malam. "Segera." Hendrik tak menjawab. Di luar, suara tembakan sesekali terdengar jauh, tapi cukup untuk membuat seluruh malam terasa seperti satu helaan napas yang tak kunjung dilepas. Minggu berikutnya, situasi memburuk. Pasukan Jepang yang menyerah tidak lagi memiliki kendali. Tentara sekutu belum tiba. Kekosongan kekuasaan berubah menjadi jurang tempat kekacauan tumbuh dengan cepat. Rumor beredar tentang rumah-rumah keluarga Eropa yang diserang. Sebagian dibakar, sebagian menjadi tempat orang-orang melampiaskan marah yang telah terpendam selama ratusan tahun. Tidak semua pemuda itu kejam. Gumam Hendrik ketika mendengar kabar tetangganya, keluarga De Vries, diserang dini hari. Tapi amarah itu seperti api, sekali menyala, ia membakar apapun yang dekat. Ayah Hendrik, yang dulu bekerja sebagai administrator sebuah perusahaan perkebunan, mencoba menenangkan keluarganya. Namun bahkan suaranya kini tak lagi mantap. Ia mengingatkan mereka bahwa masa ini sementara, bahwa pemerintah Republik sedang berusaha menertibkan keadaan. Namun, keadaan berjalan jauh lebih cepat dari harapan manusia. Suatu sore, pintu rumah mereka diketuk keras. 3 pemuda bersenjata bambu runcing berdiri di depan dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. "Kalian Belanda?" tanya pemuda itu penuh tekanan. "Aku orang sini," kata Hendrik dalam bahasa Jawa. "Lahir di sini, besar di sini." Pemuda itu memandangnya lama, seolah menimbang apakah identitas dapat ditentukan oleh tempat lahir, bahasa, atau warna kulit. Beberapa detik hening yang retak-retak itu seperti sebuah pengadilan sunyi. Akhirnya, mereka pergi. Namun kepergian itu tidak membawa kelegaan, hanya memberi waktu tambahan seperti jam pasir yang diberi sedikit pasir lagi. Beberapa hari kemudian, situasi berubah dari mengkhawatirkan menjadi mengerikan. Di jalan-jalan, barisan pengungsi mulai muncul, wanita Indo dengan bayi dalam gendongan, laki-laki Eropa berpakaian lusuh, para lansia yang berjalan limbung karena takut. Kabar tentang kamp interniran mulai terdengar, tempat aman yang sebenarnya tidak sepenuhnya aman, tapi jauh lebih baik daripada terjebak di rumah saat masa datang. "Kita harus pergi ke sana," kata ayah Hendrik. Malam itu mereka bersiap, hanya membawa beberapa pakaian, dokumen penting, dan sedikit makanan. Tidak ada waktu untuk memilih kenangan, tidak ada ruang untuk nostalgia. Saat mereka melangkah keluar, suara-suara keras terdengar dari kejauhan. Ada teriakan, ada tangis, ada dentuman pintu dipaksa jebol. "Cepat!" bisik ibunya. Namun untuk mencapai tempat aman, mereka harus melewati daerah-daerah yang mulai dikuasai kelompok laskar. Dan di sana, mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di sebuah persimpangan, 5 pemuda bersenjata menghadang mereka. "Berhenti!" teriak seorang pemuda bertubuh besar. Ayah Hendrik mengangkat kedua tangan. "Kami hanya ingin lewat, tidak mencari masalah." "Kalian Belanda?" bentak yang satunya lagi. Ibunya hendak berbicara, namun pemuda itu mengacungkan senjata. Hendrik maju satu langkah, menghalangi mereka dari ibunya. "Aku lahir di sini," kata Hendrik. "Aku sama seperti kalian. Aku ingin Indonesia merdeka." "Bohong," teriak salah satu pemuda. "Kalian penjajah." Hendrik menggeleng. "Aku tidak pernah menjajah siapapun." Ketegangan mengeras. Situasi bisa pecah kapan saja.
Pemimpin kelompok pemuda itu memandang wajah Hendrik sejenak, membaca ketakutan yang jujur, kegundahan yang nyata, dan kehendak untuk hidup. Akhirnya, ia berkata pelan, lewat, tapi cepat. Mereka pun melewati kelompok itu. Namun sebelum pergi, Hendrik sempat menangkap tatapan pemuda tadi. Campuran marah, sakit hati, sekaligus keraguan. Mereka tiba di sebuah gedung besar yang kini dijadikan tempat interniran. Kondisinya sesak, makanan terbatas, dan bau ketakutan memenuhi udara. Namun setidaknya, mereka tidak lagi diburu di jalan. Di sana, Hendrik bertemu banyak orang. Keluarga-keluarga Indo yang kehilangan anggota keluarganya, perempuan-perempuan yang trauma, hingga pria Belanda yang tampak kehilangan seluruh pegangan hidup. "Apakah ini harga dari kemerdekaan?" tanya seorang wanita parubaya suatu malam. Hendrik tidak menjawab. Ia tahu, dalam perang selalu ada yang menjadi korban, bahkan dari mereka yang tidak bersalah. Hari-hari berikutnya diwarnai kecemasan. Terkadang terdengar suara massa di luar. Terkadang ada kabar bahwa kelompok laskar bersenjata mencoba menerobos kamp. Namun, para penjaga yang kini campuran Jepang dan pemuda Republik berusaha keras menjaga keamanan. Sementara itu, Hendrik mulai menyimpan pertanyaan di dalam benaknya. Apakah rumah yang selama ini ia kenal masih ingin menerimanya? Dan jika tidak, apakah Belanda adalah rumah berikutnya? Meski ia tak punya kenangan di sana, beberapa minggu kemudian, pasukan sekutu akhirnya tiba dan mengambil alih pengamanan kota. Keadaan tidak langsung pulih, namun teror jalanan mulai mereda. Daftar evakuasi ke Belanda diumumkan. Nama keluarga Hendrik tercantum. Saat hari keberangkatan tiba, gerimis tipis turun. Pelabuhan penuh dengan orang-orang yang membawa koper kecil, tas lusuh, atau hanya pakaian di badan. Mereka naik ke kapal dengan langkah yang berat, bukan karena barang bawaan, tapi karena rasa yang tertinggal. Sebelum naik kapal, Hendrik menatap kota Surabaya sekali lagi. Bau asin laut bercampur dan bau tanah basah. Kota itu adalah seluruh masa kecilnya. Suara becak, aroma pasar, tawa teman-teman masa kecil yang kini entah berada di mana. "Rick," panggil ibunya lembut, "kita harus naik." Hendrik mengangguk, tapi hatinya terasa seperti dua keping tanah yang terbelah. Saat mesin kapal mulai bergetar, sebuah perasaan aneh merayap di dadanya, campuran kehilangan, kemarahan, dan sebuah misteri yang tak dapat ia namai. Ia menatap garis pantai yang perlahan menjauh. "Apakah aku akan kembali suatu hari nanti?" bisiknya. Tidak ada yang menjawab, hanya suara laut dalam, tak terbaca, menyimpan rahasia masa lalu yang mungkin tak pernah sepenuhnya terungkap. Bertahun-tahun kemudian, sudah tinggal di Belanda, Hendrik masih bermimpi tentang sebuah malam di masa bersiap malam ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya sebelum mereka pergi. Ketukan itu perlahan-lahan menjadi semakin jelas dalam ingatannya, dan pada suatu titik ia mulai menyadari sesuatu. Ketukan itu bukan dari kelompok pemuda yang sempat menggeledah rumah. Ketukan itu lebih pelan, lebih ragu, seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu atau memperingatkan sesuatu. Hendrik tidak pernah tahu siapa yang mengetuk pintu malam itu, dan misteri itulah yang selalu menghantuinya. Apakah seseorang berusaha menolong mereka tepat sebelum badai datang? Dan siapa yang diam-diam menjaga mereka dari bayang-bayang kegelapan masa itu? Tidak ada jawaban, hanya sejarah gelap, rumit, dan penuh lapisan emosi manusia yang tak mudah dibaca.